Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang use case. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Triwahyuni dengan NIM 3050509, kelas Ilmu Komputer di Malang, mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek, Universitas Yatsi Madani. Di sini ada table of contents. Yang pertama ada pengertian use case, yang kedua ada tujuan use case, yang ketiga ada komponen use case, yang keempat ada contoh use case sederhana, yang kelima peran use case dalam OOP, yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama ada pengertian use case. Nah, apa itu use case? Use case adalah deskripsi interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dalam sistem berorientasi objek. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan use case. Kira-kira tujuan use case ada apa? Nah, di sini tujuan use case ada 4. Yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua, menentukan fungsi-fungsi sistem. Yang ketiga, menjadi dasar pembuatan UML. Dan yang terakhir ada membantu merancang struktur kelas dan alih kerja sistem. Yang tiga ada komponen use case. Di sini komponen use case ada 4. Yang pertama aktor. Aktor pengguna sistem. Bisa sistem, bisa juga manusia. Yang kedua, sistem. Aplikasi yang dikembangkan. Yang ketiga, use case. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan si aktor. Yang keempat, relasi, include, extend, dan generalisasi. Nah, yang keempat, ada contoh sederhana use case. Di sini contohnya ada sistemnya aplikasi perpustakaan, aktornya mahasiswa, use case-nya yang pertama login, yang kedua cari buku, yang ketiga pinjam buku. Nah, alur use case pinjam buku yang pertama ada mahasiswa login, yang kedua mencari buku yang diinginkan, yang ketiga sistem menampilkan hasil pencarian, yang keempat mahasiswa memilih buku, dan yang terakhir sistem memverifikasi ketersediaan dan mencatat peminjaman. Nah, di sini yang kelima ada peran use case dalam OOP. Apa itu peran use case dalam OOP? Yang pertama, membantu dalam identifikasi kelas dan objek. Yang kedua, menjadi dasar pembuatan kelas diagram dan sequence diagram. Nah, yang terakhir ada memastikan sistem dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, kesimpulan. Use case penting untuk analisis dan desain sistem berorientasi objek, menjadi penghubung antara kebutuhan pengguna dan implementasi program, dan langkah awal dalam proses pengembangan berorientasi OP. Sekian presentasi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.